Selamat datang. Hari ini kita bakal bahas salah satu topik yang paling wow, transformatif, dan mungkin juga paling menantang di abad ke-21. Yap, kita ngomongin soal kemunculan superintelijensi. Oke, kita mulai langsung ya dengan satu pertanyaan penting yang jadi dasar obrolan kita kali ini. Gimana jadinya kalau mesin itu nggak cuma sepintar kita, tapi jauh lebih pintar dari kita? Ini bukan lagi omongan fiksi ilmiah loh, pertanyaan ini sekarang jadi pikiran para peneliti top dan bos-bos di industri teknologi. Dan kayaknya, sebentar lagi, ini bakal jadi pertanyaan buat kita semua. Oke, yuk kita bedah bareng-bareng. Sebelum ngomongin risiko dan segala kemungkinannya, penting banget buat kita sepakat dulu nih. Kita lagi ngomongin apa sih? Apa itu superintelijensi? Nah, filsuf Nick Bostrom punya definisi yang pas banget. Superintelijensi itu bukan sekedar AI yang lebih ngebut. Bukan. Ini soal intek yang kemampuannya jauh di atas manusia paling jenius sekalipun di hampir semua bidang. Mulai dari kreativitas ilmiah, nalar, bahkan sampai kemampuan bersosialisasi. Jadi ini bukan cuma soal kecepatan, tapi lompatan level yang beda banget. Biar kebayang, coba kita bedain sama AI yang ada sekarang ya. Saat ini, kita tuh hidup di zamannya NI, atau Artificial Narrow Intelligence, AI yang jago di satu hal aja. Contoh paling gampang ya AlphaGo yang ngalahin juara dunia Go di tahun 2016. Nah, level berikutnya itu AGI, Artificial General Intelligence. Ini AI yang setara sama kepintaran manusia di banyak bidang. Tapi superintelligency atau ASI itu beda cerita. Ini udah level lain yang jauh melampaui kepintaran manusia di semua hal. Dan percaya nggak, ide ini udah ada dari lama loh. Tahun 1965, seorang ahli statistik namanya I.J. Good udah ngomongin ini. Kutipannya ini, dalam banget. Dia membayangin ada mesin super cerdas yang bisa bikin dirinya jadi lebih pintar lagi terus-terusan sampai terjadi ledakan kecerdasan. Nah, coba deh dengerin bagian akhirnya. Ini akan jadi penemuan terakhir yang perlu dibuat manusia. Kenapa? Ya karena setelah itu, mesin itulah yang bakal nemuin semuanya buat kita. Nah, dari sini kita masuk ke jantung permasalahannya, the alignment problem atau masalah penyelarasan. Gampangnya, ini tuh kayak cerita jin di dalam botol. Kamu bakal dapat persis apa yang kamu minta, tapi belum tentu itu yang kamu maksud. Dan kalau kita ngomongin superintelijensi, taruhannya itu jauh lebih besar. Kuncinya ada di orthogonality thesis-nya Nick Bostrom. Kedengeran rumit ya? Intinya gini, kecerdasan sama tujuan akhir itu dua hal yang nggak nyambung. Jadi cuma karena sesuatu itu super cerdas, bukan berarti dia otomatis jadi baik atau punya nilai yang sama kayak kita. Bisa aja kita punya AI sepintar dewa yang tujuan hidupnya cuma satu, bikin klip kertas sebanyak-banyaknya di alam semesta. Nah, ini poin yang paling penting. Resikonya itu bukan karena AI-nya jahat, tapi justru karena AI-nya terlalu kompeten. AI super cerdas itu bakal ngejar tujuannya dengan efisiensi yang nggak kebayang. Kalau nilai-nilai kita nggak kita program dengan sempurna ke tujuannya, efek sampingnya bisa jadi bencana. AI-nya nggak bakal benci kita, tapi dia juga nggak bakal sayang sama kita. Kita mungkin cuma dianggap jadi penghalang buat dia mencapai tujuannya. Contoh paling terkenalnya itu pemaksimal klip kertas. Bayangin ya, kita kasih AI satu tugas yang kelihatannya sepele. Bikin klip kertas sebanyak mungkin. Nah, AI ini kan pinter. Dia langsung mikir, oke, biar bisa bikin klip kertas sebanyak mungkin, gue butuh bahan baku, gue harus tetap hidup, dan gue nggak boleh dimatiin. Ini jadi tujuan-tujuan kecilnya. Akibatnya, si AI super efisien ini bisa aja mengubah semua materi yang ada, termasuk planet kita, dan ya kita juga jadi klip kertas, cuma buat mencapai tujuannya dengan sempurna. Logika pokoknya tujuan tercapai ini, kalau mau lihat versi mininya, udah ada kok di algoritma media sosial yang didesain buat bikin kita scroll terus, kadang tanpa peduli dampaknya apa. Oke, sekarang kita udah paham kan soal masalah penyelarasan ini? Nah, masalah inilah yang bikin komunitas AI sekarang jadi terpecah belah. Kayak ada kubu-kubuan gitu. Debatnya panas banget soal, terus kita harus gimana? Secara garis besar, ada 3 kubu. Pertama, ada kaum akselerasionis atau AACC. Mereka ini percaya pengembangan AI harus digaspol karena bakal bawa kemakmuran buat semua. Kubu kedua, kebalikannya, peminimalisir risiko. Menurut mereka, risikonya ini terlalu besar, bisa-bisa bikin punah. Jadi kita harus ngeram dan utamain keamanan dulu. Terus yang ketiga, ada kaum skeptis. Mereka bilang, udah deh jangan mikirin skenario kiamat dulu. Mending kita beresin masalah AI yang ada sekarang kayak suka halu dan ngaco. Beda banget kan tiga-tiganya? Kira-kira Anda lebih condong kemana nih? Terus kenapa sih perdebatan ini jadi urgent banget sekarang? Karena, ya, waktu kita nggak banyak. Data-data nunjukin kalau semua ini bisa terjadi lebih cepat dari yang kita bayangin. Coba kita lihat datanya. Coba perhatiin deh gimana timelinenya ini makin mepet.
Dulu di 2016, para ahli bilang AI selevel manusia baru bakal ada tahun 2061. 6 tahun kemudian, di 2022, prediksinya maju dikit ke 2059. Tapi, coba lihat sekarang. Platform prediksi kayak Metaculus bilang kemungkinannya 50% terjadi di 2031. Dan yang lebih bikin kaget, beberapa bos lab AI paling top sekarang ngomongnya 2-5 tahun lagi. Gila kan percepatannya? Dan di balik ini semua, ada ledakan kekuatan komputasi. Dulu, sebelum 2012, kekuatan komputasi buat AI itu ngikutin hukum Moore. Jadi 2 kali lipat tiap 2 tahun. Standar lah. Tapi setelah itu, wah udah nggak masuk akal. Bayangin aja, sekarang ini kekuatan komputasi buat ngelatih AI paling canggih itu jadi 2 kali lipat setiap 5 bulan. 5 bulan! Ini pertumbuhan yang nggak pernah ada sebelumnya dalam sejarah teknologi manapun. Dan hasilnya, kita lihat sendiri di dunia nyata. Tahun 2023, GPT-4 bisa lulus ujian pengacara, masuk peringkat 10% teratas. Masuk 2024, model kayak Claude 3 dan seri O1 dari OpenAI udah bisa ngalahin para ahli level PhD dalam soal penalaran ilmiah. Ini bukan lagi main-main, ini kemampuan nyata yang berkembang cepat banget. Tapi ya, ada harganya. Konsumsi listrik buat AI ini diprediksi bisa setara dengan kebutuhan listrik satu negara. Jadi, seberapa besar sih risikonya menurut para ahli? Sebuah survei tahun 2022 ke para peneliti AI ngasih angka yang cukup bikin merinding. Probabilitas rata-rata yang mereka kasih untuk kemungkinan kepunahan manusia gara-gara AI canggih itu 5%. 5% mungkin kedengaran kecil ya, tapi coba bayangin, kalau ada yang bilang pesawat yang mau Anda naiki punya kemungkinan 5% bakal jatuh, masih berani naik nggak? Angka ini benar-benar nunjukin betapa serius dan mendesaknya masalah ini. Jadi, ya disinilah kita sekarang. Kita lagi membangun sesuatu yang punya potensi buat nyelesain masalah-masalah terbesar manusia. Penyakit, kemiskinan, krisis energi. Tapi di sisi lain, bisa juga jadi penemuan terakhir kita. Pertanyaannya sekarang bukan lagi apakah ini bakal terjadi, tapi udah bergeser jadi kapan. Dan yang paling penting, apa kita siap? Nah, pertanyaan itu saya tinggalin buat Anda renungkan.